wabarakatuh, sahabat spekta semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di lahan seorang sahabat yang luar biasa. Hari ini dia bertanam cabai dan tumpang sari dengan bawang, ya, juga dengan seledi, dengan salada dan sayur-sayur lainnya. Sahabat semua, pada kondisi hari ini tentu ketahanan pangan menjadi isu yang patut kita perhatikan, karena memang di kondisi hari ini kebutuhan pangan semakin meningkat sementara lahan semakin kecil, ya, dan kita lihat hari ini penggunaan lahan pertanian semakin sedikit sementara bangunan semakin luas. Nah, tentu penyikapannya adalah bagaimana kita meningkatkan pertanian semakin baik lagi. Nah, andai setiap kita menjadi pelaku pertanian, walaupun skala kecil di rumah kita masing-masing, setidaknya ini menguatkan bagi kita untuk bisa berpartisipasi sebagai pelaku ketahanan pangan itu sendiri. Nah, sahabat, ini sebenarnya adalah lahan sewaan ini, ya, luasan sekitar 4 hektar. Namun sahabat saya ini patungan beberapa orang untuk menyewa lahan ini. Nah, bayangkan bagi kita yang memiliki lahan namun sampai saat ini masih menjadi lahan tidur, tentu sayang sekali. Nah, sahabat saya berani 5 orang dia melakukan penanaman ini, ya, patungan untuk bertanam cabai atau tumpang sari dengan tanaman lainnya. Nah, mari kita manfaatkan lahan-lahan kita untuk menjadi lahan produktif dan biarkan menjadi lahan tidur sehingga menjadi kemanfaatan, insya Allah. Sahabat semua, inilah lahan yang disewa oleh sahabat saya, Pak Abror, yang lebih kurang 1/4 hektar dipakai untuk menanam cabai dan tanaman tumpang sari yang lainnya. Beliau berani melakukan ini karena memang yakin bahwasanya pertanian ini memberikan hasil yang melimpah jika benar-benar ditekuni. Maka dari itu, sahabat semua, tentu sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkan lahan ataupun pekarangan yang bisa kita tanami untuk sebagai ketahanan pangan. Ini hasil yang beliau dapatkan luar biasa, bisa menafkahi keluarganya. Nah, sahabat semua, inilah sahabat saya yang menanam tanaman ini bersama teman-temannya. Alhamdulillah, beliau adalah sahabat dekat saya yang beberapa waktu hari-harinya itu adalah untuk beraktivitas di pertanian. Nah, silakan perkenalkan namanya, silakan. Kenalkan, nama Abrar. Kegiatan adalah bertani bersama kelompok lebih kurang sebanyak 5 orang, dan alhamdulillah ini digarap semenjak bulan Maret 2020 dan ditanam pada tanggal 1 Juni 2020, dan ini adalah lahan cabai yang berusia lebih kurang 55 hari, dan yang di sebelah kelompok sana sekitar 45 hari. Dan kita cabai sekarang cabai lokal. Di dalam itu kita nanam juga sayur-sayuran seperti lobak, sayur manis, dan terong, bawang perai, dan seledri. Berikutnya kita panggil aja beliau Pak Abrar, ya. Sudah berapa lama Pak Abrar beraktivitas sebagai petani? Beraktivitas semenjak kecil, tetapi mulai konsen untuk bertani semenjak 2018 pasca habis bekerja di satu buah perusahaan. Berarti mulai fokus, ya. Yang bertani itu dari kecil, ya. Nah, sahabat semua, memang bertani ini adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan jika kita tekuni, dan tentunya Pak Abrar ini tidak asing lagi, ya, walaupun beliau sudah pernah bekerja di perusahaan atau dimanapun, tapi pertanian tidak pernah beliau tinggalkan. Nah, yang menjadi kendala sendiri dalam pertanian ini apa kira-kira, Pak? Pertama, yang menjadi kendala itu lahan. Kenapa demikian lahan? Karena kita di Ranah Minang kita tidak mampu beradaan lahan secara milik pribadi. Pada umumnya kita di sini adalah petani yang menggarap lahan orang lain yang dikontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, keterjaminan harga di pasaran. Artinya kita di hulu mengolah
lahan dengan bersusah payah, memelihara dengan bersusah payah, tetapi ketika di pasaran kadang-kadang harga anjlok. Sampai hari ini kita belum mendapatkan solusi untuk mengatasi harga yang anjlok dari hasil pertanian. Itu kendala sekarang yang harus kita hadapi. Kalau yang soal hama, soal halangan yang lainnya, itu insya Allah petani sudah siap untuk menghadapinya karena rezeki di tangan Allah. Dan ada satu buah keyakinan bagi petani, berusaha itu sesuatu yang harus kita laksanakan, rezeki sudah ada di tangan Allah. Nah, disinilah kita berharap adanya keterjaminan harga di pasaran. Jaminan ya. Berarti memang untuk berproduksi sebenarnya petani ini siap aja Siap, Pak. ya. Tapi cuman bagaimana penjaminan harga di lapangan ya. Kadang jatuh merosot, kadang naik ya kan. Ya. Cuman ketidakstabilan seperti itu tentu membuat petani tidak stabil juga ya. Iya. Terus kalau di lapangan misalnya, Ya. kendala untuk pemupukan segala macam, apakah menuju organik itu mungkin kita lakukan? Sangat mungkin. Kalau kita bagi petani, kalau pengolahan lahan pertama itu yang dimaksud dengan kendala pertanian di dalam berorganik, sebenarnya petani itu telah melaksanakan pengolahan secara organik. Bahkan petani itu paham dan mengetahui kalau lahan itu sudah kering unsur haranya atau yang belum kering unsur haranya. Contoh, ketika mereka sudah mau mengolah lahan pertama, dia akan membanyakkan pupuk kandang. Yang jadi masalah sekarang petani adalah dicoba untuk memanfaatkan lingkungan atau unsur hama atau unsur tanaman liar yang ada di lingkungan pertanian menjadi lahan organik. Ini kita sudah punya ada dorong untuk pembikinan POC. Di sana sudah ada pupuk kandang untuk pengolahan lahan awal. Tetapi kalau di bidang pemupukan dengan bidang racun dan lain sebagainya masih tetap memakai kimia. Terakhir Pak Kati, pesannya terhadap generasi muda hari ini untuk pertanian ini gimana? Sesuatu yang dirindukan. Apa sebab saya sekarang punya anggota ber-5 orang, itu usia di atas 40. Padahal sudah berkeluarga kesemuanya, tetapi setiap kepala keluarga termasuk saya belum ada anak yang mampu mendampingi kita untuk ke lahan pertanian. Kita sebagai negara agraris terbesar memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Maka dari itu, ketika kita benar-benar menjadikan setiap peluang itu sebagai tantangan bagi kita untuk menghasilkan di bidang pertanian, maka tentunya ketahanan pangan yang dicetuskan itu bisa terlaksana dengan baik. Ketahanan pangan bukan sebuah hal yang mustahil bagi kita negara agraris ini. Namun jika kita mengabaikan, tentu ini akan menjadi kendala baru bagi kita. Demikian sahabat Spekta, bincang-bincang kita dengan seorang praktisi pertanian, Pak Abrar, sahabat saya sendiri. Dan di sini kita rasakan betapa luar biasanya ya kita bisa beraktivitas di bidang pertanian ini. Dan maka dari itu jangan biarkan sama sekali lahan kita tidur, lahan kita kosong, tidak kita garap. Bahkan di pekarangan rumah sekalipun bisa kita manfaatkan untuk tempat kita bercocok tanam. Nah, yang terpenting adalah semangat kita bagaimana menjaga alam kita, menjaga ketahanan pangan keluarga. Setidaknya ketika kita bertanam di rumah, itu kebutuhan keluarga terpenuhi, tidak perlu lagi harus membeli. Maka sahabat semua, mari kita kuatkan semangat kita untuk beraktivitas di bidang pertanian ini walaupun sedikit di rumah, dengan menanam dan berkebun di rumah kita masing-masing. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.